Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Rai Suryo, tidak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Rai Suryo keluar dari gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kamis malam, 13 November 2025, dengan ekspresi tenang dan tersenyum. Saat itu, sejumlah pendukung sudah menunggu untuk menyampaikan dukungan dan memberikan semangat kepada Rai. Usai pemeriksaan, Rai menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Polda Metro Jaya, tim kuasa hukum, serta para pendukung yang hadir mendampinginya. Ia menekankan apresiasi kepada semua pihak yang telah membersamai proses pemeriksaan. Polda Metro Jaya memeriksa Rai Suryo bersama dua tersangka lainnya, yakni Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Pemeriksaan berlangsung selama 9 jam 20 menit, dimulai pukul 10.30 hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan yang panjang ini dilakukan untuk memastikan seluruh fakta terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dapat terungkap secara lengkap. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menjelaskan alasan ketiga tersangka tidak ditahan. Menurut Iman, mereka mengajukan saksi dan ahli yang meringankan, sehingga penyidik memberikan kesempatan kepada mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang mengedepankan keseimbangan dan keadilan. Iman menekankan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan KUHP dan Peraturan Kapolri, serta menjunjung tinggi asas hukum dalam proses penegakan hukum. Penyidik memastikan hak-hak tersangka terpenuhi, termasuk kesempatan menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan. Langkah ini penting agar proses hukum berjalan adil dan tidak memihak. Selain itu, penyidik akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi serta ahli yang diajukan tersangka. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang lengkap, valid, dan objektif, sehingga seluruh bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kasus ini masih terus dikembangkan. Pihak kepolisian memastikan proses hukum berjalan transparan dan sesuai prosedur. Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa kembali ke rumah masing-masing tanpa penahanan, menandai bahwa proses pemeriksaan yang panjang ini adalah bagian dari rangkaian penyelidikan yang profesional dan terstruktur. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dari penegakan hukum terkait dugaan pemalsuan dokumen, sekaligus menegaskan bahwa prosedur hukum dijalankan secara cermat, menjamin hak tersangka, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan hak individu yang bersangkutan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.